Perkenalkan, saya Julihot Marito Baru Limbong, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan intisari materi tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integritas nasional terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Kehidupan masyarakat Indonesia sekarang cenderung mengarah ke kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individual. Liberalisme yang digalakkan Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, namun hampir semua negara dunia. Ini akibatnya, era globalisasi mampu meyakinkan bangsa Indonesia bahwa liberalisme bisa membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Ancaman yang kedua adalah di bidang politik. Di bidang politik, ancaman itu bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik pada Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain berupa intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Ancaman yang ketiga adalah di bidang ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khusus di bidang ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya mereka menanamkan modal di Indonesia, timbullah kesenjangan sosial yang tajam akibat dari persaingan bebas. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang disubsidi makin berkurang, koperasi semakin sulit, dan penyerapan tenaga kerja berkurang. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Ancaman yang keempat adalah di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar juga muncul sebagai pengaruh era globalisasi yang negatif. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ada gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang luar negeri. Munculnya sifat hedonisme dan ada juga sifat individualisme. Munculnya juga gejala westernisasi dan memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat akan semakin luntur. Ancaman yang kelima adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer sering terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan di udara menjadi bentuk ancaman militer yang sangat mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Strategi mengatasi berbagai ancaman adalah untuk membangun integritas nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dan arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Memperbuat kepercayaan rakyat dengan cara memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Strategi mengatasi yang kedua adalah ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan guna memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi untuk kesejahteraan rakyat dan tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang guna bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Strategi yang ketiga adalah mengatasi ancaman di bidang sosial dan budaya. Dalam menghadapi pengaruh luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya bangsa Indonesia, akan berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yakni keseimbangan antara sesama manusia dengan Tuhan atau dengan alam semesta. Manusia dengan masyarakat akan seimbang, kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.
Strategi yang terakhir adalah mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional itu terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia bersifat semesta dan bercirikan sebagai berikut. Kesemestaan merupakan seluruh sumber daya nasional yang didaya gunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayaan merupakan suatu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara Indonesia, yaitu negara kepulauan. Sekian dari materi yang saya sampaikan tadi mengenai mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.